Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir Adil Adhar dari perwakilan kelompok 2. Saya akan membawakan materi yaitu struktur sistem operasi. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu Ananda Arjan, Citra Alia Wulandari, Muhammad Farid FR, Zazkiatul Minafsi, Sri Wahyuni, dan Suci Marfuah Fahri. Pertama yaitu struktur sistem operasi. Sebelum itu kita harus tahu itu apa struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing dapat saling dipanggil jika dibutuhkan. Setiap prosedur yang ada di dalam sistem ini mempunyai interface yang sudah didefinisikan dengan baik. Kemudian struktur sistem operasi terbagi 7 struktur, yaitu pertama ada sistem monolitik, yang kedua adalah kernel mikro, yang ketiga ada modul, yang keempat ada virtual machine, yang kelima ada client server model, yang keenam ada sistem berorientasi objek, yang ketujuh ada layer system. Kemudian ini adalah pengertian dari 7 struktur tersebut, yaitu pertama adalah sistem monolitik. Sistem monolitik ini berisikan kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem, sehingga antara prosedur dapat saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Yang kedua ada layer system. Sistem operasi memiliki sistem layer. Maksudnya adalah sistem operasi terdiri dari beragam layer, mulai dari bawah hingga atas, sehingga masing-masing layer memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Yang ketiga ada kernel mikro. Fungsi dari kernel mikro ini adalah untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antar program silent dengan beragam layanan yang terdapat pada ruang user. Sehingga dengan adanya kernel mikro ini dapat mempermudah dan memperluas sistem operasi, dan mudah ketika akan diubah transformasi ke arsitektur yang lebih baru. Selain itu, dengan menggunakan kernel mikro, kode program akan aman karena lebih kecil. Yang keempat ada modules. Struktur modular ini dimulai dari kernel yang biasanya memiliki kumpulan komponen inti dan terhubung dengan penambahan layanan secara dinamis dan dalam waktu bot berjalan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, struktur modular ini dilakukan dengan cara menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Yang kelima ada virtual machine, yaitu merupakan sejenis struktur yang memiliki sistem time sharing. Sistem time sharing ini memiliki fungsi untuk dapat menyediakan kemampuan multiprogramming dan perluasan sistem mesin dengan user interface yang lebih mudah digunakan, sehingga pengguna tidak akan merasa kebingungan dalam menggunakan jenis sistem ini. Yang keenam ada silent server. Pada dasarnya, sistem operasi terdiri dari beragam proses yang dikategorikan sebagai silent dan server. Silent merupakan jenis proses permintaan layanan, sedangkan server adalah jenis proses yang memberikan layanan. Sehingga proses akan dimulai dari silent yang meminta layanan tertentu, dan server akan memberikan dan mengirim informasi terkait layanan yang diinginkan oleh silent client. Ketujuh ada sistem berorientasi objek, yaitu adalah pendekatan sistem operasi yang strukturnya menggunakan objek, sehingga pendekatan ini juga mengadopsi dari teknologi yang berorientasi objek. Kemudian kita masuk ke proses. Proses adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Pada multiprogramming, teknik penanganan proses adalah dengan menjalankan satu proses dan secara cepat berpindah ke proses lainnya atau bergiliran, sehingga menimbulkan efek paralel semu. Kemudian ada terminate. Proses telah selesai menjalankan tugasnya atau selesai dieksekusi. Setiap proses direpresentasikan atau digambarkan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block atau PCB. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, yaitu informasi yang terdapat pada setiap proses meliputi
status proses. Itu pertama ada new, yang kedua ada ready, ketiga running, kemudian ada waiting, dan proses terakhir yaitu terminate. Kemudian mau kita masuk ke program counter, yaitu mengindikasikan alamat atau address dari perintah selanjutnya dijalankan pada proses ini. Yang kedua ada CPU register. Register beragam dalam jumlah dan jenisnya, tergantung pada rancangan arsitektur komputer yang bersangkutan. Register tersebut terdiri dari akumulator, stack pointer, index register, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Yang ketiga ada informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisikan prioritas dari sebuah proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Kemudian ada informasi manajemen memori. Informasi ini berisikan nilai atau basis dan limit register, fact table atau segment table tergantung dari sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Kemudian ada informasi accounting. Informasi ini berisikan jumlah CPU dan real time yang digunakan, account numbers, time limits, jumlah job maupun proses, dan lain sebagainya. Kita masuk ke thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section dengan data section dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Kemudian ada perbedaan antara proses thread tunggal dengan proses thread yang banyak adalah thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Banyak software yang berjalan pada PC modern didesain secara multi-threading. Sebagai aplikasi biasanya diimplementasi sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Contohnya sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Sekian materi dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.